Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat. Pertama-tama kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melaksanakan amal-amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita semua, mencatat amal kebaikan kita pada timbangan kebaikan kita di akhirat, dan semoga Allah taala menggolongkan kita semua termasuk golongan orang-orang yang bertakwa dan memasukkan kita semua ke dalam surganya, amin. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali mengadakan kajian rutin kita, yang walaupun beberapa saat kemarin sempat beberapa kali kosong, yang seharusnya jadwal awalnya itu diadakan di waktu pagi. Karena banyak hal di waktu pagi, maka saya ubah di waktu malam seperti ini, dan mudah-mudahan setelah ini bisa kita lanjutkan secara rutin tiap pekannya, yakni setiap malam Senin insyaallah taala, ya. Jadi kita ubah jadwalnya setiap malam Senin, yang tadinya pagi kita ubah ke waktu malam setiap malam Senin jam 8 malam insyaallah taala. Kita akan masih membahas tentang kajian tentang sifat salat ini, dan ini merupakan pembahasan ataupun kajian yang sangat penting untuk kita pelajari, karena ini berkaitan dengan rukun Islam yang kedua setelah syahadatain, ya, yaitu menegakkan salat. Yang mana salat yang kita lakukan harus kita perhatikan baik-baik, ya, agar salat yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Karena pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW itu ada seseorang yang datang ke masjid, kemudian dia salat 2 rakaat, salat sunnah maksudnya. Namun ketika dia datang kepada Nabi Muhammad SAW, malah diperintahkan untuk mengulanginya lagi, karena ternyata orang tersebut tidak benar di dalam melaksanakan salatnya. Artinya jangan sampai kita ketika kita melaksanakan salat, kita tidak tahu hukum-hukum salat, sehingga akhirnya kita melaksanakan salat yang sia-sia, yang tidak sah. Oleh karena itu, pembahasan tentang tata cara salat merupakan hal yang sangat penting, dan para ulama telah menuliskan tentang hal ini dengan sangat banyak sekali karya tulis mereka, baik dalam kitab-kitab fikih yang lengkap mencakup semua masalah fikih, dan di sana ada kitab salat, ya, atau secara tersendiri seperti kitab yang kita bahas ini, yaitu kitab sifat salat karya Syekh Dr. Abdul Karim Al-Khudair hafizallahu taala. Tapi ikhwan, pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca penjelasan dari penulis hafizallahu taala tentang masalah istiftah, doa istiftah. Dan setelah seseorang yang salat itu mengucapkan takbir, membaca doa istiftah, maka ada amalan yang dilakukan berikutnya adalah dia beristi'adzah dan mengucapkan basmalah. Isti'adzah yaitu doa permohonan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, tentang hukum isti'adzah ini, para ulama menyebutkan hukumnya bahwasanya ini merupakan sunnah, dan nanti akan dijelaskan, ditegaskan oleh penulis dalam kitabnya ini di akhir pembahasan ini insyaallah taala. Baik, kita mulai baca saja kitab ini, dan nanti kita akan berikan sedikit keterangan ataupun tambahan faedah tentang apa yang disampaikan oleh penulis dalam kitabnya ini. Taib. Al-isti'adzatu wal basmalah.
isti'adzah, doa pemohonan pelindungan kepada Allah Ta'ala dari godaan syaitan yang terkutuk, wal basmalah, dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan membahas tentang dua ucapan ini ya sebelum membaca surat Al-Fatihah. Kata beliau dalam kitabnya ini, "Tsumma ba'da al-istiftahi yasta'idzu billahi minasy syaithanir rajim." Kata beliau, kemudian setelah istiftah, yaitu setelah membaca doa istiftah dengan doa yang sudah kita pelajari kemarin, bahwasanya doanya itu sangat banyak sekali dari Rasulullah SAW, dan dibolehkan bagi kita untuk memilih salah satu di antaranya, tapi tidak menggabung seluruhnya. Jadi kita milih dari doa-doa yang datang dari Rasulullah SAW tentang doa istiftah tersebut. Kita bisa gunakan doa tersebut bergantian. Ketika salat ini kita menggunakan doa yang pertama, kemudian salat berikutnya doa yang kedua, dan seterusnya. Nah, ba'da istiftah, setelah membaca istiftah, yasta'idzu billahi minasy syaithanir rajim. Maka seorang yang salat itu meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari syaitanir rajim, dari setan yang terkutuk. Ar-rajim bimana al-marjum, ya. Ar-rajim bimana al-marjum, yang maknanya adalah al-mub'ad an rahmatillah. Ar-rajim maknanya adalah yang dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala, yang sering kita artikan dengan yang terkutuk. Yang maksudnya yang terkutuk di sini adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dalam salat kita sangat perlu untuk meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari godaan syaitan yang terkutuk ini. Ya. Dan terlebih lagi, bahwasanya hal ini adalah kita ucapkan sebelum kita membaca surat Al-Fatihah, yang itu merupakan bagian dari Al-Quran. Dan telah datang dalam ayat surat An-Nahl, yang ini merupakan salah satu ayat yang menunjukkan dalil akan disyariatkannya membaca isti'adzah di awal salat kita sebelum membaca surat Al-Fatihah, yaitu surat An-Nahl ayat 98, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim." Apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah Ta'ala dari setan yang terkutuk. Nah, dan ini pun dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu ba'da at-takbiri wal istiftahi, a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan beliau adalah yakni setelah mengucapkan takbir dan doa istiftah, maka beliau mengucapkan a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui dari godaannya syaitan yang terkutuk, yaitu dari hamzihi. Itu diterangkan dalam riwayat Ahmad, ya, di sana ada keterangan bahwasanya Rasulullah SAW ditanya apa yang dimaksud dengan hamzihi, maka disebutkan di sana, amma hamzuhu fal mutah allati ta'khudhu ibn Adam. Adapun hamzihi maknanya adalah al-mutah, yaitu kegilaan yang menimpa seorang manusia, yaitu godaan ataupun gangguan dari syaitan yang menjadikan seorang manusia itu menjadi gila, ya, seperti kesurupan. Nah, wa nafkhihi, amma nafkhuhu, dalam hadis riwayat Ahmad juga, ya, amma nafkhuhu al-kibr. Adapun nafkhuhu adalah maknanya adalah kibr, kesombongannya syaitan. Wa nafthihi, wa nafthuhu asy'ar, yaitu syair. Ini salah satu keterangan tentang yakni makna dari hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Sehingga maknanya adalah aku berlindung kepada Allah Ta'ala yang Maha mendengar dan Maha mengetahui dari godaan syaitan yang terkutuk, yaitu dari gangguan syaitan yang berupa kesurupan ataupun kegilaannya itu, kemudian juga dari kesombongan syaitan, ya, dan juga dari syair, yaitu syairnya syaitan, yakni kalimat-kalimat yang indah yang disampaikan, bujuk rayunya syaitan yang menggoda manusia untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Nah, baik. Inilah lafaz yang datang dari Nabi Muhammad SAW, disebutkan dalam hadis-hadis tentang isti'adzah yang lengkap yang kita baca ketika sholat.
yaitu a'udzubillahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dan para ulama fikih rahimahumullah taala, mereka boleh membaca isti'adzah ini tidak lengkap seperti ini. Boleh membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Ini yang pertama, atau a'udzubillahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim sampai sini. Dan yang ketiga adalah yang lengkap ini tadi. Jadi ada 3 cara membaca ta'awudz atau isti'adzah sebelum kita membaca surat Al-Fatihah. Ini bisa kita mencukupkan diri dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, tanpa menyebutkan as-sami'il 'alim, ya. Cukup dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini yang paling ringkas. Atau yang kedua, kita tambah dengan a'udzubillahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Dan yang ketiga yang paling lengkap, yang sesuai dengan hadis yang disebutkan dalam dari Rasulullah SAW adalah a'udzubillahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, ini boleh kita ucapkan isti'adzah dengan 3 cara seperti ini. Dan tentu saja yang terbaik adalah yang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, yaitu kita membaca selengkapnya kalimat isti'adzah ini. Kama warada fil musnadi was sunani. Sebagaimana hal ini telah datang, ini lafaz isti'adzah ini telah datang dalam al-musnad, yaitu karya Imam Ahmad rahimahullah taala, was sunan, dan kitab-kitab sunan, ya, disebutkan dalam min hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu, dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kita bisa lihat rujukannya, ya, tentang hadis ini. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ahmad. Itu dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan Imam Ahmad rahimahumullahu taala. Baik. Kemudian beliau mengatakan fa in qala dzalika fi sholati la siyama fi salatil laili fa hasanun wal haditsu la yaslamu min maqalin lakin lahu syawahidu yathbutu biha. Nah, apabila seorang yang salat itu mengucapkan hal itu, yaitu mengucapkan isti'adzah di dalam salatnya, terutama ini salat malamnya, maka itu adalah baik, ya. Sedangkan hadis tersebut tidaklah selamat dari kritikan, akan tetapi dia memiliki syawahid, memiliki penguat-penguat yang menjadikan hadis tersebut hadis yang sabit, ya. Ya, demikianlah hadis ini. Kedudukan hadis ini menurut Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizallahu taala, bahwasanya pada asalnya hadis ini hadis yang memiliki sesuatu yang diperbincangkan oleh para ulama, tetapi ditinjau dari banyaknya jalan hadis ini, maka hadis ini bisa dikatakan sebagai hadis yang kuat, sehingga disebutkan derajatnya bisa kita katakan sebagai hasan li ghairihi, dan ini merupakan hadis yang bisa dijadikan hujjah, Nah, kemudian beliau mengatakan summa yaqulu ba'da dzalika bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah mengucapkan isti'adzah, dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Baik. Tentang ucapan bismillahirrahmanirrahim ini, ya, di sini penulis menjadikannya terpisah dari pembacaan surat Al-Fatihah, ya. Karena memang tentang masalah basmalah ini, ya, tentang masalah basmalah ini telah terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Pertama tentang apa? Tentang apakah bismillahirrahmanirrahim tersebut termasuk bagian dari surat Al-Fatihah ataukah bukan, ya. Ini. Dan dalam hal ini terbagi menjadi 2 kelompok. Ada di antara para ulama yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari Al-Fatihah, dan yang kedua mengatakan bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah, tetapi dia adalah ayat yang memisah antara satu surat dengan surat yang lain, kecuali surat Bara'ah, kecuali surat Taubah, At-Taubah. Nah. Baik. Dan hal itu perselisihan ulama tentang masalah hal ini, tentang masalah apakah bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian Al-Fatihah ataukah tidak. Ini tentu saja berefek, ya, berdampak pada pendapat para ulama tentang apa hukum mengucapkan basmalah, ya kan? Dan tentu saja bagi para ulama yang mengatakan basmalah ini merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, maka mengucapkan bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan suatu hal yang wajib diucapkan, bahkan dia merupakan rukun, karena Al-Fatihah salah satu di antara rukun salat yang tidak sah salat tersebut kecuali dibacakan padanya surat Al-Fatihah secara lengkap. Nah, maka apabila basmalah ini tidak dibaca, hanya memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin, maka
tidaklah sah salat tersebut. Ini berdasarkan pendapat para ulama yang mengatakan bahwasanya basmalah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Namun berbeda bagi para ulama yang mengatakan basmalah itu bukan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah, di mana mereka mengambil pendapat bahwasanya Al-Fatihah ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Maka mereka mengatakan membaca basmalah, ya, hukumnya adalah sunnah. Menurut mereka yang mengatakan bahwasanya Al-Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, mereka mengatakan membaca basmalah hukumnya sunnah. Ini pertama. Jadi dalam membaca membaca basmalah ini terjadi perselisihan para ulama antara yang mengatakan dia itu adalah rukun atau wajib dibaca karena dia merupakan bagian dari Al-Fatihah. Ada di antara ulama yang mengatakan itu hukumnya adalah sunnah. Dan di sini Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah taala lebih cenderung untuk mengambil pendapat bahwasanya al-basmalah dia hukumnya sunnah, sebagaimana disebutkan dalam kalimat terakhir dalam pembahasan ini. Beliau mengatakan wa hadhihi thalathatu du'aul istiftahi wal isti'adzatu wal basmalatu sunanun 'ala sahih. Tiga bacaan ini yaitu bacaan doa istiftah, isti'adzah dan basmalah, dia adalah bacaan yang sunnah menurut pendapat yang sahih, yang beliau pilih. Nah, kan tetapi kita sebagai para penuntut ilmu yang istilahnya dengan keterbatasan ilmu kita yang tidak bisa merojihkan satu pendapat dari pendapat yang lain, ya, karena keterbatasan ilmu kita, maka untuk kehati-hatiannya maka kita tetap membaca basmalah. Ini untuk kehati-hatiannya, jangan sampai kita meninggalkan basmalah, ya, jangan sampai kita meninggalkan basmalah dalam salat kita. Nah, kita membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim tersebut, ya, terlepas apakah itu hukumnya rukun ataukah sunnah. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, terjadi kembali setelah itu, ya, setelah masalah apakah sunnah ataukah wajib pembacaan basmalah ini, terjadi kembali perselisihan pendapat di kalangan para ulama tentang masalah apakah basmalah tersebut dibaca secara sir, yaitu secara pelan-pelan, ataukah secara jahar, secara terang-terangan, secara keras suaranya, ya. Maka di sini beliau menjelaskan, dan ini sekali lagi adalah pendapat yang dipilih oleh beliau hafizallahu taala. Beliau mengatakan wa yusirrul musalli bi bismillahirrahmanirrahim mutlaqan fi sirriyati wal jahriyati. Dan seorang yang salat itu memelankan bacaan bismillahirrahmanirrahim secara mutlak. Ini secara mutlak maksudnya dalam semua salat yang dia lakukan, fi sirriyati wal jahriyati. Baik dalam salat yang sirriyah, ya, seperti salat zuhur dan asar dan salat-salat sunnah yang pada umumnya, ya kan? Wal jahriyah, ataupun dalam salat-salat yang jahriyah yang dikeraskan bacaannya, yaitu dalam salat maghrib, isya, subuh, dan juga salat-salat sunnah yang dikeraskan bacaannya seperti salat idain, salat dua hari raya, itu Idul Fitri dan Idul Adha dan lain sebagainya. Nah, ini yang beliau pilih, yaitu pada asalnya hukum bacaan basmalah itu diucapkan secara pelan. Dia mengucapkannya tetapi secara pelan. Wa in jahara biha ahyanan fala ba'sa. Apabila dia mengeraskan bacaan basmalah tersebut kadang-kadang, maka tidak mengapa. Nah, faqad thabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yastaftihu as-salata bit-takbir wal qira'ati bilhamdulillahi rabbil alamin. Nah, dan telah thabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam beliau memulai salatnya, yastaftihu salata, membuka salatnya dengan ucapan takbir, yaitu Allahu akbar, wal qiraah, dan ucapan qiraah Al-Fatihah, dengan membaca Al-Fatihah. Jadi memulai salatnya dengan ucapan takbir Allahu akbar, kemudian Al-Fatihah, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Ini kata beliau dalam catatan kaki disebutkan isyaratun ila hadithi Aisyah radhiyallahu anha, yang merupakan isyarat kepada hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, yang dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salata bit takbir wal qiraati bilhamdulillahi rabbil alamin, akhrajahu Muslim. Kebiasaan Rasulullah SAW adalah membuka salatnya itu dengan takbir, ucapan Allahu akbar, dan bacaan Al-Fatihah yaitu dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maka dari zahir hadis ini, ya, kata beliau
fafahima minhu ba'du ahli ilmi annahu la yushra'u du'a'ul istiftahi wal isti'adzati wal basmalati. Ya. Sebagian ulama ya memahami dari hadis ini bahwasanya tidak disyariatkan membaca doa istiftah, isti'adzah dan basmalah. Ya, sebagian ulama menyebutkan hal tersebut. Ya, berpendapat seperti ini, tidak disyariatkan membaca doa istiftah, isti'adzah dan basmalah. Wa hadza ma'rufun 'anil Malikiyah. Dan ini merupakan pendapat yang ma'ruf dari mazhab Malikiyah. Ya, mereka memang berpendapat seperti itu. Ya, mengambil zahir hadis tersebut. Jadi seorang yang sholat itu ketika bertakbir langsung mengucapkan apa? Alhamdulillah Rabbil Alamin, tanpa mengucapkan istiftah, isti'adzah dan basmalah, dan mereka menghukuminya makruh. Ya. Mereka menghukuminya makruh. Nah, tetapi tentu saja ini termasuk pendapat yang bisa kita katakan sebagai pendapat yang marjuh, ya, pendapat yang kurang kuat, karena dalil-dalil yang banyak menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW antara takbiratul ihram dengan bacaan Al-Fatihah, beliau membaca bacaan-bacaan tertentu seperti telah kita lewati pada pembahasan tentang doa istiftah kemarin. Nah, dan juga dalam pembahasan ini tentang isti'adzah. Nah, baik. Wa fi riwayat hadzal hadithi Sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar fakanu yastaftihuna al-qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awal al-qira'ati wala fi akhiriha. Ya. Kata beliau, dan telah datang dalam riwayat hadis ini. Nah, dalam riwayat hadis ini, tapi sebenarnya ini riwayatnya yang lain ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kalau yang tadi riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, ya kan? Yang tadi riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, adapun yang ini yang beliau sebutkan setelah ini adalah apa? Dari riwayatnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia mengatakan shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bermakmum di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakar wa Umar, dan Abu Bakar dan Umar. Dan sebenarnya di sini ada tambah satu lagi, wa Utsman. Ya, kalau kita merujuk kepada riwayat hadis ini dalam Sahih Muslim, maka beliau mengatakan shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman. Jadi sampai Utsman disebutkan. Ya. Aku salat di belakang Rasulullah SAW, di belakang Abu Bakar, Umar dan Utsman. Fakanu yastaftihuna al-qira'ata, maka mereka membuka bacaan surat Al-Fatihah bilhamdulillahi rabbil alamin, dengan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. La yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak menyebutkan bacaan bismillahirrahmanirrahim fi awalil qira'ati wala fi akhiriha, baik di awal qira'ah ataupun di akhirnya. Ini hadis disebutkan dalam catatan kaki, ya, dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Anas radhiyallahu anhu. Nah, baik. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini sangat nampak sekali bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Abu Bakar, Umar dan Utsman, ya, tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, zahirnya demikian. Makanya tadi Imam Malik rahimahullah taala atau Malikiyah mengambil pendapat bahwasanya hal itu tidak dibaca, basmalah tidak dibaca. Nah, lakin la yalzamu min kaunihim yastaftihuna al-qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin alla yaqulu bismillahirrahmanirrahim sirran. Ya. Akan tetapi hadis ini meskipun dia tidak menyebutkan mereka membaca, hadis ini tidak menyebutkan bahwasanya mereka membaca bismillahirrahmanirrahim, tidaklah melazimkan bahwasanya mereka memulai qiraahnya dengan alhamdulillahirabbil alamin, bahwasanya mereka itu tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya ikhwan, di sini dalam hadis ini la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim, ya. Rasulullah SAW, para sahabat yaitu Abu Bakar, Umar dan Utsman tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim dalam bacaannya, ya kan? Maka kata beliau, kata Syekh di sini, ini tidaklah melazimkan bahwasanya sama sekali enggak membaca secara sirron, ya, tidak membaca secara sirron, bihaitsu lam yasma'ha ar-rawi, di mana perawi itu tidak mendengarnya, ya. Artinya apa ikhwan? Yang disampaikan oleh Anas bin Malik adalah karena yang beliau dengar adalah beliau mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin,
gitu kan. Nah, karena itu yang dijaharkan oleh Rasulullah SAW, sehingga beliau langsung mengatakan ini tidak menyebutkan, maksudnya adalah secara jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, walidha hamal al-Hafidh Ibnu Hajar nafya dzikri 'ala nafyi al-jahri. Oleh karena itu Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala membawa kalimat atau memaknai, ya, hamalah di sini artinya memaknai ini kalimat nafya dzikri, ya, bahwasanya mereka tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim ini dimaknai dengan nafyul jahar, yaitu tidak mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Inilah pendapat yang diambil oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, sehingga tentang hal ini, ya, hadis ini sebenarnya tidak menunjukkan bahwasanya mereka Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman tidak membaca sama sekali basmalah. Bahkan mereka membaca basmalah, tetapi apa? Dibaca dengan pelan. Ya. Wa sahhaha riwayat as-sabiqah allati fi sahih Muslim, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mensahihkan riwayat yang tadi yang terdahulu di dalam sahih Muslim, ya. Wa minhum man a'allaha wa dha'afaha. Jadi maksudnya ini kalimat yang ini, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim, riwayat yang ini. Maka Ibnu Hajar mensahihkan kalimat tersebut. Dan sebagian ulama menjadikan kalimat tersebut kalimat yang ma'lulah. Minhum man a'allaha. Di antara para ulama ada yang menjadikan yaitu kalimat tersebut ma'lulah, yaitu ada ilahnya, wa dha'afaha, dan melemahkan kalimat tersebut. Menyatakan bahwasanya riwayat tersebut riwayat yang lemah. Li'annaha mukhalifatun lima ja'a fi ahadits ukhra, karena hal itu kata mereka menyelisihi ini apa yang datang dalam hadis-hadis yang lain. Wa musila biha li'illatil matan, sampai dijadikan hal itu sebagai contoh untuk illahnya matan ini dalam pembahasan mustalah hadis. Dalam pembahasan mustalah hadis ada namanya illah, ya. Illah itu adalah suatu cacat yang ada dalam hadis, ya kan, baik itu dalam sanad ataupun dalam matan, yang mempengaruhi kesahihan ketidaksahihannya hadis, yang menjadikan hadis itu tidak sahih, itu namanya illah, ya, yang menjadikan hadis itu tidak sahih. Dan illah ini biasanya ya, ini tidak nampak jelas, artinya ada kesamaran di sana. Nah, jadi hal ini dijadikan illah oleh sebagian ulama untuk melemahkan hadis tersebut. Nah, yaqulul hafidhu al-Iraqi rahimahullah taala, Al-Hafidz al-Iraqi mengatakan, ya, dalam dalam kitab beliau yang membahas tentang ilmu mustalah hadis, ya, disebutkan dalam catatan kaki nomor 3, itu dalam Alfiyah al-Iraqi, ya, disebutkan wa illatul matni ka nafyil basmalah idh dhanna rawin nafyaha fanaqalah. Nah, dicontohkan ada dijadikan sebagai contoh oleh al-Iraqi di sini tentang illatul matan, illah yang ada pada matan seperti penafian basmalah, ya, penafian basmalah, tidak dibacanya Bismillahirrahmanirrahim. Idhanna rawin nafiha, karena perawi itu menganggap bahwasanya basmalah itu tidak dibaca sama sekali, fanaqalahu, lalu dia menukilkan sebagai hadis, ya, sebagai hadis, padahal itu bukan demikian menurut mereka. Nah, taib. Farawi lam yasma'ha, maka perawi hadis ini tidak mendengar ucapan basmalah tersebut. Fadhanna anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yaqulha mutlaqan, lalu dia menyangka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkannya secara mutlak, sama sekali, tidak mengucapkannya sama sekali. Fa naqala dzalika, lalu dia menukilkan hal tersebut dan mengatakan la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim, tidak membaca atau tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ini berkaitan tentang lafaz tersebut, ya, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian ulama yang menyatakan itu lafaz yang tidak sah, ini lafaz yang dhaif, ya kan, karena mereka menganggapnya itu sebagai illah dalam matan hadis tersebut, karena bertentangan dengan hadis-hadis yang lain, ya, yang menunjukkan bahwasanya beliau membaca basmalah. Ini yang pertama. Taib. Namun ulama yang lain berpendapat bahwasanya itu bukanlah illah, karena sebagaimana dikatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar tadi, bahwasanya maksud dari nafyul
zikir, maksud dari tidak menyebutkan basmalah adalah apa? Tidak menyebutkannya secara jahar. Bukan maksudnya adalah tidak membaca sama sekali. Maka hal itu bisa dipadukan antara hadis ini dengan hadis-hadis yang lain yang menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi maknanya adalah membaca secara sir, secara pelan. Nah, maka beliau mengatakan di sini, lakin idza amkana hamlul khabari alladhi jaa bi isnadin sahihin ala mahmalin sahihin bihaitsu yattafiqu wa yattasiqu ma'an nususil ukhra ta'ayyana dzalik. Ya, jadi kata beliau untuk memahami tentang masalah ta'arud, yaitu seakan adanya perbedaan antara satu hadis dengan yang lain, beliau mengatakan akan tetapi apabila memungkinkan untuk memaknai satu khabar yang datang dengan sanad yang sahih, ya, dimaknai dengan makna yang sahih sehingga bisa terjadi kecocokan, kesesuaian antara hadis tersebut dengan nas-nas yang lain, maka wajib untuk melakukan hal tersebut. Jadi dilakukan perpaduan atau pemaduan makna antara hadis-hadis yang nampaknya bertentangan satu sama lain. Ya, contohnya di sini tadi ada sebagian hadis yang menyebutkan Rasulullah SAW dalam sholatnya tidak menyebutkan basmalah, tapi dalam hadis lain, ya, disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW dalam bacaan Al-Fatihah beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau tidak salah dalam hadisnya ini Salamah, kalau tidak salah, ya, disebutkan di sana Bismillahirrahmanirrahim dengan memanjangkan mat-matnya. Nah, itu. Maka untuk memadukan antara dua hadis ini yang nampaknya berseberangan, yang satu mengucapkan bismillah, yang satu tidak membaca basmalah, maka diambillah metode perpaduan antara dua hadis tersebut, bahwasanya yang dimaksud dengan tidak menyebutkan basmalah maknanya adalah tidak membaca secara jahar, tidak membaca secara keras, tetapi dia tetap membaca secara pelan. Nah, maka beliau mengatakan wajib untuk melakukan penggabungan makna tersebut. La siyama wa anal khabara fi sahihi Muslimin. Terlebih lagi bahwasanya khabar tersebut, hadis tersebut disebutkan dalam Sahih Muslim, yang notabene dia adalah kitab yang paling sahih setelah kitab Sahih Bukhari. Fa idza hamalna 'adama dzikri 'ala 'adamil jahri intahal iskalu. Maka apabila kita membawa makna, yakni tidak menyebutkan basmalah itu kepada makna tidak menyebutkan secara jahar, maka intahal iskal. Maka berakhirlah, habislah, sudah permasalahan yang ada dalam anggapan adanya kontradiksi antara hadis ini. Nah, baik. Ringkasnya ikhwan fillah azanillah wa iyyakum, di sini bahwasanya pendapat yang benar, yang rajih insyaallah taala, bahwasanya basmalah tetap dibaca, tetapi dia tidak dikeraskan, karena itulah yang diamalkan secara zahir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadisnya Anas radhiyallahu anhu tadi. Nah, baik. Wa min ahli ilmi man yara istihbab al-jahri bil basmalati mutlaqan. Nah, di antara ulama ada yang berpendapat disukainya mengeraskan bismillah secara mutlak. Jadi yang tadi ditetapkan oleh Syekh dalam paragraf sebelumnya, bahwasanya beliau menetapkan bacaan basmalah itu dibaca tetapi secara pelan, secara sir, ya kan? Namun ada ulama yang lain yang berpendapat bahwasanya basmalah itu dibaca secara jahar, secara terang-terangan, yaitu secara keras, ya kan, didengar oleh yang membaca dan juga oleh makmum, ya. Qalu li annaha ayatun minal Fatihati. Dalil mereka apa? Dalil mereka mengatakan ini karena basmalah itu merupakan ayat dari Al-Fatihah, ya, ini merupakan ayat dari Al-Fatihah. Jadi ini yang menjadi sandaran mereka, ya, yang menyatakan istihbabnya, disukainya membaca secara keras Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena mereka mengambil pendapat bahwasanya basmalah merupakan bagian dari Al-Fatihah. Fahiya ka ghairiha min ayatil Fatihah yuqra'u biha. Maka basmalah ini sama dengan ayat-ayat yang lain dari surat Al-Fatihah, yaitu harus dibaca secara keras, gitu kan? Karena kita tidak membedakan antara satu ayat dengan ayat yang lain apabila basmalah itu merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, ya kan? Ini sandaran ataupun dalil yang mereka gunakan untuk menunjukkan pendapat mereka bahwasanya basmalah itu dibaca secara keras, secara mutlak, yaitu di sholat apa saja, nah, baik sir ataupun bukan yang sir, yang jahriyah, yang dibaca secara keras. Nah, hamalu haditha yastaftihuna al-qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin ala anna al-maqsuda al-Fatihah. Dan mereka memaknai, yani
hadis yang menyebutkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman memulai al-qiraah bilhamdulillahirabbil alamin, ya, memulai bacaannya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya apa? Ala annal maqsuda al-Fatihah. Maksudnya adalah memulai dengan al-Fatihah. Jadi kalimat alhamdulillahirabbil alamin ini bukan difahami secara zahirnya bahwasanya yang dimulai dari al-Fatihah adalah ucapan alhamdulillah, bukan. Tetapi ini hanya sekedar nama untuk menunjukkan surat al-Fatihah. Sehingga maksudnya adalah dalam hadis ini menurut mereka Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman memulai bacaan dalam salatnya dengan surat al-Fatihah, ya, dengan surat al-Fatihah. Dan mereka berpendapat surat al-Fatihah itu termasuk apa? Termasuk basmalah. Maka berarti basmalah itu juga dibaca secara keras. Ya, ini dia. Ini pendapat yang mengatakan basmalah itu dikeraskan, ya, disukai dikeraskan secara mutlak. Fahiya tusamma suratal hamdi, karena al-Fatihah itu dinamai dengan surat al-hamdu, Nah, baik, wal jumhuru ala annaha yusarru biha. Adapun pendapat jumhur, dan inilah yang pendapat yang ditetapkan oleh Syekh tadi, berpendapat bahwasanya annaha yusarru biha, bahwasanya basmalah itu dipelankan, ya, li hadithi qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin al-hadits, ya. Berdasarkan hadis ini bahwasanya Allah taala berfirman, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain, aku telah membagi salat. Yang dimaksud dengan salat ini adalah surat al-Fatihah. Aku telah membagi surat al-Fatihah antara diriku dengan hambaku menjadi dua bagian. Ya, jadi dalam hadis ini disebutkan, ini hadis qudsi, ya, ini firman Allah Ta'ala. Allah menyebutkan bahwasanya dia membagi surat al-Fatihah menjadi dua bagian. Nah, maka Allah Ta'ala kemudian menyebutkan bagian yang pertama, idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, apabila hambaku ini mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah Ta'ala mengatakan apa? Hamidani abdi, hambaku telah memujiku, dan seterusnya hadis tersebut. Nah, dari hadis ini, ya, para ulama, sebagian ulama, ya, mengambil dari hadis ini sebagai dalil untuk menguatkan pendapat bahwasanya surat al-Fatihah itu permulaannya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi ayat pertama dari surat al-Fatihah adalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan seingat saya yang termasuk mengambil pendapat ini dengan berdalilkan hadis ini adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya. Beliau mengambil pendapat bahwasanya al-basmalah bukan bagian dari al-Fatihah. Karena dalam hadis ini Allah taala menyebutkan, ya, yang dimulai dari surat al-Fatihah yang dibagi antara hamba dengan Allah taala dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Oleh karena itu, ini al-basmalah bukanlah termasuk bagian dari al-Fatihah, sehingga dalam bacaan salat pun ada hukum yang berbeda, ya. Ketika al-Fatihah dikeraskan, tidak melazimkan bahwasanya basmalah harus dikeraskan, karena dia bukan bagian dari al-Fatihah. Ini menurut pendapat jumhur ulama. Fabada'a bilhamdulillah, maka dimulai padanya dengan alhamdulillah, walam yadhkuril basmalah, tidak menyebutkan basmalah, yaitu dalam hadis tadi. Fadalla ala annaha laysat bi ayatin minal Fatihah, maka hadis itu menunjukkan bahwasanya basmalah itu bukanlah ayat dari Al-Fatihah, ya. Baik, ini tentang pendapat jumhur, ya. Kemudian setelah itu Syekh ingin menyampaikan kepada kita, seandainya pun seandainya pun basmalah itu merupakan al-Fatihah, ya. Jadi di sini belum menyampaikan bahwasanya pembahasan tentang masalah basmalah. Beliau mengatakan wa qaulul basmalati ayatun minal Fatihati aw laysat bi ayatin minha mas'alatun tawilatun dzuyuli. Ya. Pembahasan tentang bahwasanya basmalah itu salah satu ayat dari Al-Fatihah ataukah bukan ayat dari Al-Fatihah, ini merupakan pembahasan yang tawilatun dzuyul, yang panjang buntutnya, ya. Artinya pembahasan yang sangat luas sekali, ya. Wal khilafu fiha kabirun baina ahli ilmi, dan perbedaan pendapat tentang hal tersebut sangatlah besar antara ahlul ilmi, antara para ulama.
Namun kata beliau, ala annahum yattafiquna ala annaha laysat bi ayatin min surati Bara'ah. Mereka bersepakat bahwasanya al-basmalah tersebut bukanlah ayat dari surat Bara'ah. Wa ala annaha ba'du ayatin min surati Naml. Dan mereka juga sepakat bahwasanya basmalah tersebut merupakan bagian dari ayat dalam surat An-Naml. Ya. Bagian dari surat An-Naml. Itu yang ketika Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam mengirimkan surat kepada Bilqis, ya, kemudian disebutkan di sana wa annahu bismillahirrahmanirrahim, ya, bahwasanya di sana dalam surat tersebut disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Maka para ulama sepakat bismillahirrahmanirrahim, kalimat ini adalah merupakan bagian dari Al-Qur'an. Ya, sepakat mereka para ulama, bagian dari Al-Qur'an. Terkhusus adalah dalam ayat dalam surat An-Naml. Tetapi apakah itu merupakan ayat dari surat Al-Fatihah ataukah tidak? Maka para ulama telah berselisih pendapat. Nah, wa Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yurajjihu annaha ayatun wahidatun ja'at lil fasli baina suwar. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menguatkan pendapat bahwasanya al-basmalah adalah ayat tunggal, ya, ayat tunggal, satu ayat yang datang untuk memisahkan antara surat-surat. Fa'ala hadza yakunu al-israru biha afdal. Berdasarkan pendapat ini, maka mempelankan bacaan basmalah itu lebih utama. Wa in jahara biha ahyanan la fala ba'sa. Dan seandainya mengeraskan basmalah tersebut kadang-kadang, maka tidak mengapa. Nah, ini kesimpulan dari pendapat yang ditetapkan oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizallahu taala, bahwasanya basmalah tersebut, ya, pada asalnya dibaca dengan sir, dibaca dengan pelan, tetapi apabila dikeraskan maka tidak mengapa insyaallah taala. Nah, kata beliau di akhir pembahasan ini, wa hadhihi thalathatu du'aul istiftahi wal isti'adzatu wal basmalatu sunanun 'ala sahih. Dan tiga hal ini, yaitu doa, istiftah, isti'adzah dan basmalah, dia adalah bacaan-bacaan yang hukumnya sunnah menurut pendapat yang sahih. Tapi tentu saja kita kembali lagi tentang masalah basmalah ini bagi para ulama yang menganggap bahwasanya basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Kalau misalkan seseorang mengikuti para ulama yang berpendapat bahwasanya basmalah itu bagian dari Al-Fatihah, maka yang basmalah ini hukumnya tidak lagi menjadi sunnah tetapi menjadi rukun. Dan ini harus kita fahami, ya. Baik. Kemudian satu hal yang perlu kita fahami dalam menghadapi perselisihan para ulama seperti ini, ya. Seandainya ada seseorang yang mengambil pendapat bahwasanya basmalah itu bagian dari Al-Fatihah, ya. Kemudian ada orang lain yang berpendapat basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Bagaimana apabila seseorang itu bermakmum, yang seseorang makmum yang dirinya berpendapat basmalah itu bagian dari Al-Fatihah, sedangkan imamnya itu berpendapat basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Lalu dia itu dalam hal tersebut menganggap basmalah itu sunnah, enggak dibaca akhirnya, gitu kan. Dia membaca surat Al-Fatihah mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin tanpa membaca basmalah sama sekali. Bagaimana makmumnya ini? Apakah sah salatnya ketika itu? Maka dalam kondisi seperti ini kita katakan salatnya makmum itu sah, ya. Karena si imam itu telah melaksanakan salat sesuai dengan apa yang dia yakini, ya, bahwasanya itu adalah salat yang sah, gitu kan. Walaupun si makmum ini pendapatnya beda dengan imam tersebut. Maksudnya demikian. Ketika makmum tersebut menganggap bahwasanya Al-Fatihah termasuk di dalamnya adalah basmalah, sehingga kalau tidak dibaca basmalah maka salatnya tidak sah. Nah, itu keyakinan makmum. Maka kalau dia melakukan seperti itu, ya, maka dia tidak sah salatnya si makmum ini. Kalau dia membaca Al-Fatihah tanpa membaca basmalah, tidak sah, karena dia berkeyakinan basmalah termasuk dari Al-Fatihah, ya. Nah, namun ketika yang melakukan itu adalah orang lain sebagai imamnya misalkan, dan dia imam tersebut berkeyakinan bahwasanya al-basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, ya. Al-basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, sehingga dia mengatakannya sunnah, bahkan dia tidak membaca basmalah, maka salatnya imam tersebut tetap sah, karena dia telah melaksanakan amalan sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan yang dia yakini. Amalannya sah insyaallah taala. Dan makmum ini juga sah walaupun dia bermakmum
di belakang imam yang berbeda pendapatnya dengan dia. Bahkan apabila dia melakukan seperti imam tersebut, maka dia tidak sah salatnya. Nah, ini harus kita pahami seperti ini. Dan juga yang kedua, bahwasanya dalam menyikapi perbedaan seperti ini, kita harus berlapang dada. Ya, kita harus berlapang dada. Artinya bagi orang yang berpendapat ini tidak mengucapkan, tidak menjaharkan basmalah, ya, dia bermakmum di belakang orang yang mengucapkan basmalah, maka dia harus berlapang dada, enggak masalah. Ya. Dan juga sebaliknya, ya, ketika seorang yang berpendapat harus mengeraskan basmalah dan dia bermakmum di belakang orang yang tidak mengeraskan basmalah, maka hendaknya jangan dibuat ramai yang seperti ini. Bahkan kata para ulama rahimahumullah taala tentang ini orang-orang yang berpendapat basmalah itu disirkan, dipelankan, ya. Kata para ulama, seandainya orang ini datang kepada satu kaum, ya, dan dia sebagai dai misalkan, ya, sebagai dai yang menyeru kaum tersebut untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan kaum tersebut ternyata apa? Ya, kebiasaan mereka menjaharkan basmalah, maka tidak mengapa dia sebagai ta'liful qulub, ya kan, sebagai menarik hati masyarakat, ya, dia mengucapkan basmalah dalam Al-Fatihahnya tersebut, menjaharkan basmalah dalam Al-Fatihah tersebut, agar tidak terjadi perselisihan yang keras antara dia dengan mad'unya. Karena ini adalah permasalahan khilafiyah yang dibolehkan oleh syariat Islam, ya, agar tidak menghalangi dia menyampaikan perkara yang lebih penting, yaitu masalah tauhid, ya, masalah akidah. Nah, baik ikhwan, azanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, barangkali ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini, ya. Insyaallah kita akan lanjut ini pembahasan selanjutnya pada pertemuan yang akan datang, yaitu tentang qiraatul Fatihah wa surah, itu membaca Al-Fatihah dan surah setelahnya. Nah, baik, kita akhiri dulu kajian kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.